Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Wulandari dengan NIM D1A020019 dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi, mata kuliah Agroklimatologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang berada di BMKG. Sebelumnya, BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Alat yang pertama adalah actinograph bimetal. Alat ini berfungsi sebagai alat pengukur atau pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Cara pengamatannya adalah awali operasi dimulai pada pukul 06.00 waktu setempat atau saat matahari belum bersinar. Kemudian buka cover atau penutup alat, lepaskan drum clock dari shaftnya, pasang kertas pias, sisi pias tepat terhimpit di penjepit drum clock. Hidupkan sistem drum clock, pasang drum clock kembali pada tempatnya, putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Setelah itu, tutup kembali cover atau penutup. Setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus diambil. Pada hari berikutnya, ulangi langkah 1 sampai dengan 9. Kemudian alat yang kedua adalah Campbell Stokes. Campbell Stokes adalah berupa bola kaca yang digunakan untuk menghitung lamanya penyinaran matahari selama 1 hari. Bola kaca ini bertujuan mengumpulkan cahaya matahari menjadi satu titik fokus, sehingga mampu memberi bekas kepada pias yang dipasang pada Campbell Stokes. Lamanya penyinaran matahari ditunjukkan oleh bagian pias yang terbakar. Nah, yang ketiga yaitu penakar hujan Hellman. Penakar hujan Hellman adalah sebuah alat pengukur hujan otomatis. Cara kerja alat ini adalah jika terjadi hujan, maka air hujan akan masuk dan menaikkan pelampung. Lalu tinta akan naik dan menulis di atas kertas pias sesuai dengan hujan yang diterima. Yang keempat adalah panci penguapan. Panci penguapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah penguapan yang terjadi selama selang waktu tertentu. Dalam panci penguapan terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada hook gauge. Alat ini berbentuk seperti kail, berguna untuk menghitung tinggi air pada panci penguapan. Untuk mengukur tingginya, letakkan hook gauge pada tempatnya atau steel well. Setelah itu, atur supaya ujung kail berada tepat pada permukaan air. Setelah itu, baca skala yang tertera pada hook gauge. Yang kedua ada steel well. Alat ini merupakan tempat atau wadah untuk meletakkan hook gauge dan untuk menjaga permukaan air tetap tenang. Yang ketiga adalah cup anemometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata harian. Alat ini diletakkan dengan ketinggian 0,05 meter. Yang keempat adalah termometer apung. Alat ini terdiri dari termometer maksimum dan minimum. Digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum permukaan air dalam panci. Nah, yang kelima adalah anemometer. Anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Untuk mengetahui arah angin dalam anemometer terdapat alat yang disebut wind vane. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah dari mana angin bertiup. Terdiri dari ujung dan ekor. Saat angin bertiup dari arah utara, maka ekor wind vane akan terdorong dari arah utara ke selatan sehingga ujung depan wind vane akan berubah menjadi menuju arah utara yang merupakan arah datangnya angin. Selanjutnya ada alat pengukur kualitas udara atau particulate matter PM10. Cara kerja alat ini menggunakan prinsip radiometrik atenuasi beta melalui filter tape untuk mengetahui partikel ambien yang terkumpul.
Kemudian selanjutnya ada sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berfungsi melindungi peralatan meteorologi dari hujan dan radiasi panas langsung dari luar. Selanjutnya ada termometer tanah. Termometer tanah berfungsi sebagai pengukur suhu di dalam tanah. Termometer tanah ini terdiri dari dua jenis, yaitu termometer tanah berumput dan termometer tanah gundul. Tiap termometer disusun sedemikian rupa dengan jenis kedalaman yang berbeda-beda. Di antara kedalaman tersebut, menurut WMO adalah kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 1 meter. Perlakuan ini dilakukan karena tiap kedalaman tanah mempunyai perbedaan suhu sesuai dengan kemampuan penyinaran matahari terhadap objek tanah. Kemudian ada barometer. Barometer bekerja dengan menyeimbangkan berat dalam tabung gelas terhadap tekanan atmosfer, sama seperti set timbangan. Jika berat merkuri kurang dari tekanan atmosfer, tingkat merkuri dalam tabung gelas naik. Jika berat merkuri lebih dari tekanan atmosfer, tingkat merkuri jatuh atau turun. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.